Kehidupan masyarakat itu kan sekarang terombang-ambing. Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Angka PHK tinggi. Angka PHK tinggi, pengangguran tinggi. Soal pajak yang mencekik, soal PBB. Dibilang menterinya kurang kapabel, menteri saya 100% hebat. Nah, itu kan berarti apa ini? Empatinya kurang. Pada waktu itu orang sedang agak kecewa atas peran-peran Jokowi itu dan orang, tapi mbok iya ndak usah wow Jokowi gitu kan. Ndak bagus. Aja terangkan aja. Ndak, Pak Jokowi itu orang baik gitu aja kan selesai. Tapi kalau begitu seakan langsung membentur masalah. Nah, itu menurut saya pola komunikasi yang satu ini terlalu tinggi, tidak terimplementasi, di bawah juga ini tidak jelas. Iya. Sama kesimpulan, udah nggak usah beri masukan lagi, biar aja nanti kepentok. Sekarang kepentok. Iya kan? Terjadi betul. Karena nggak pernah masuk. Ini. Bahaya sekali Pak kalau pesan-pesan bahaya sekali pesan-pesan dari masyarakat. Dan itu artinya kan menjauhkan presiden dari komunitas. Iya. Real kondisi real yang terjadi kan Pak? Iya. Karena terkadang yang kita dengar ya rumornya itu kalau para menteri kalau ketemu presiden tuh muji-muji aja, bukan memberi masukan. Oh, pidato Bapak tadi bagus, tidak ada presiden sebelumnya yang Gitu ya, Pak? pidato itu Bapak. Nah, gitu kan. Dan itu nggak sehat ya? Oh, sangat tidak sehat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa mengatakan sudah normal kembali dan sudah baik, dan dengan demikian pemerintah dan DPR bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala? Ya, saya ulangi, mari kita bersyukur kepada Allah sejak hari ini, atau sejak tadi malam ya tepatnya, sejak Minggu malam. Ya. Situasi sudah bagus, sedangkan sebelumnya sampai Minggu siang, Sabtu, Jumat, Kamis, dan sebelumnya itu Indonesia ini mencekam. Mencekam Pak. Penuh bakar-bakaran, ada korban jiwa yang terpublikasi ya, yang sudah dengan nama itu ada 6. Ada Afan, kemudian di Makassar ada 4 yang pembakaran gedung itu, gedung DPR, lalu di Jogja ada 1 lagi gitu. 6, belum lagi yang luka-luka di rumah sakit, belum lagi korban harta benda dan sebagainya yang luar biasa, dan penjarahan yang mengerikan. Tapi alhamdulillah tadi malam udah selesai setelah Pak Presiden Prabowo itu mengumumkan langkah-langkah yang harus diambil, karena memang itu selalu saya katakan yang bisa menghentikan ini, yang paling efektif itu adalah presiden. Seperti yang Pak Mahfud selalu sampaikan Selalu saya katakan, dalam situasi begini di mana di tingkat layer 1 itu koordinasinya lemah, kadangkala tidak mampu berbicara dengan baik kepada masyarakat, yang bisa bertindak itu presiden. Dan presiden sudah melakukan itu dengan baik kemarin untuk tahap 1, yaitu menghentikan segala bentuk kekerasan. Dan sekarang sudah berhenti. Bahwa ada sisa-sisanya sedikit oke gitu, karena ada yang sudah terlanjur mengumumkan di organisasinya sendiri dan sebagainya. Itu biasa aja, enggak ada masalah. Itu aja Mas, kita bersyukur tentang itu. Tapi saya katakan itu baru tahap langkah 1. Karena tentu masih mencekam. Api dalam sekam bisa suatu saat timbul kalau tidak ada perubahan pola. Artinya tidak bisa sebagai bisnis as usual gitu ya? Tidak bisa. Ini kita kembali normal lagi seperti kemarin, yang kemarin itu tidak menjadi pelajaran yang penting, itu nggak bisa begitu? Masalah utamanya belum dijawab. Ini hanya kekerasannya, lalu didekati dengan langkah-langkah yang secara hukum memang benar, bahwa itu harus ditindak tegas siapapun, apakah itu warga masyarakat atau aparat yang melanggar hukum akan ditindak tegas dan akan diselidiki secara transparan dan terbuka. Masalah utamanya yang belum itu apa Pak? Nah, masalah utamanya yang belum itu
yaitu menjawab dengan kebijakan dan perubahan langkah-langkah pemerintah terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab terhadap atau penyebab atas terjadinya peristiwa demo yang sangat mengerikan itu, masif dan mengerikan itu. Itu kan bukan soal DPR menyanyi semata-mata, bukan DPR menyanyi atau DPR gajinya naik semata-mata. DPR tuh kalau soal tunjangan rumah, itu sejak zaman saya sudah ada tunjangan rumah. Sebulan berapa? Sebulan waktu itu 12,5 juta. Jadi setahun 150. Gitu. Kalau 5 tahun kan sudah 750 pada waktu itu, tahun 2004 sampai 2008 saya anggota DPR. DPR menyanyi-nyanyi itu sudah biasa sejak dulu. Acara sudah ditutup lalu ada lagu-lagu daerah. Kalau di Istana Negara, Istana Kenegaraan itu, wah, menteri-menterinya turun ke lapangan ikut menari-nari toh. Nari rungkat, nari ojo dibanding-banding. Ya. Menteri-menterinya Bukan hal baru lah ya dalam bukan acara baru, seperti itu muncul. Tetapi ini menjadi pemicu dari akumulasi atas beberapa masalah. Akumulasi, kata kunci akumulasi. Akumulasi atas beberapa masalah yang tidak selesai. Apa Pak? Bisa ada contoh yang Pak Mahfud sampaikan? Karena dari kemarin saya mendengarkan Pak Mahfud mengatakan ini akumulasi dari persoalan panjang yang membuat orang kecewa. Ya. Apa Pak? Di bidang apa saja orang merasa bahwa ada masalah? Banyak. Misalnya begini ya, di bidang ekonomi. Kehidupan masyarakat itu kan sekarang terombang-ambing. Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Angka PHK tinggi, pengangguran tinggi. Soal pajak yang mencekik, soal PBB. Dibilang menterinya kurang kapabel, menteri saya 100% hebat. Nah, itu kan berarti apa ini? Empatinya kurang. Padahal pidatonya bagus, pidato 20 menit bagus, tiba-tiba bergurau seperti itu. Maunya bergurau mungkin, tapi menjadi tidak lucu sama sekali. Atau Pak, mungkin Pak Prabowo terlalu percaya diri mungkin Pak ya? Ya mungkin saja ya. PBB naik, pemblokiran rekening, itu kan semua masalah yang tidak dijawab. Itu membuat gaduh Pak, orang marah. Hanya diselesaikan, udah jangan diteruskan. Loh, itu harus ada pertanggungjawab publiknya. Kenapa itu terjadi? Misalnya, kan tidak ada penjelasan. Ada beras oplos, beritanya hanya udah ditangkap. Oh, di Riau sekian, di ini sekian. Loh, kenapa itu terjadi? Kalau cadangan banyak, kenapa harus ngoplos? Dan misalnya 4,2 juta stok Pak. Ya misalnya kan. Kenapa harga beras tinggi? Misalnya yang seperti itu. Kan penjelasannya kurang. Kalau di bidang hukum Pak Mahfud melihatnya? Wah, di bidang hukum banyak. Misalnya masalah sederhana aja, orang berteriak sudah 3 minggu ini Silvester. Itu kan masalah sederhana. Iya. Itu Silvester inkrah 1,5 tahun, lalu lalang di depan hidung kita, tidak ada yang berani nangkap. Menurut saya tidak ada yang berani nangkap tuh bukan orang tidak tahu, tetapi ada sesuatu di balik itu yang mungkin dikompromikan atau terlanjur dikompromikan. Mungkin karena apa jawaban pemerintah? Kenapa mengeksekusi sesuatu yang sudah inkrah aja nggak bisa? Itu hukum ya. Kemudian kasus kriminalisasi, politisasi hukum itu juga menjadi masalah. Orang ya ketika mendukung Tom Lembong diberi abolisi, orang itu bukan senang, tapi tetap mendukung. Karena apa? Karena ada hal yang tidak logis dalam penegakan hukum. Kenapa yang lain tidak? Ya kan? Kenapa yang lain tidak? Kenapa sudah disebut bahwa ini kebijakan dari presiden dan diakui oleh presiden? Kenapa prosesnya masih begitu seperti di skenario pendapat hakim dan pendapat jaksa seperti sama persis gitu kan? Ini semua membuat masyarakat ada ketidakadilan. Iya, kita nggak mendukung Tom Lembong, tidak. Tapi itu mencederai hukum dan jawabannya tidak jelas. Kenapa ada seperti itu? Tom Lembong abolisi, oke bagus. Tapi yang lain gimana? Apakah kasus itu menjadi hilang atau tidak? Misalnya, ya kan sudah mulai ada yang terdakwa lain di luar Tom Lembong, pegawai itu. Tapi menteri-menteri lainnya gimana? Yang sebelum dan sesudahnya. Bagaimana dengan status pernyataan Presiden Jokowi bahwa memang dia yang membuat kebijakan itu sesudah Tom Lembong diabolisi? Nah itu semua jawaban tidak memuaskan. Harusnya kan kemarin
aparat penegak hukum menjelaskan ini ada apa sebenarnya. Ada kasus Zarof Rikar ya, yang sekarang udah dihukum. Mantan pejabat Mahkamah Agung ya. Iya, tapi kasus pencucian uangnya itu enggak jelas. Yang 920 Betul. itu kan baru dihukum dalam satu kasus dia, dalam satu kasus penyuapan. Yang uang yang ini yang banyak nih. Yang justru 1 triliun uang itu sampai sekarang nggak jelas. Nggak jelas ini diapain, ya? Karena di situ ada daftar orang-orang yang terlibat penyimpanan uang di tempat Zarof itu kan di situ diberitakan di putusan hakim itu loh, bahwa di situ ditemukan daftar-daftar perkara apa yang terkait dengan ini. Ini belum masuk ke pengadilan. Katanya sudah menjadi tersangka dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang, tapi enggak ada. Nah, pagar laut yang paling parah misalnya. Ini kasus yang Pak Mahfud selalu berteriak ini. Iya, itu jelas kata Kejaksaan itu korupsi, tapi polisi enggak mau. Sampai kasusnya sekarang hilang. Itu kejahatan luar biasa. Bukan hanya melanggar undang-undang, bukan hanya melanggar kebijakan pemerintah, tapi melanggar ketentuan pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara. Nah, air seperti laut tuh termasuk sesuatu yang tidak boleh dilakukan pengusahaan oleh swasta. Kecuali untuk hal tertentu dan waktu tertentu, dan tidak boleh pakai sertifikat hak milik. Izin aja. Izin kamu operasi di situ selama sekian tahun untuk ekowisata misalnya. Itu bisa. Tapi sekarang coba, apa jawaban pemerintah tentang ini? Oh, setiap pidato semua bagus-bagus saja gitu. Nah, Pak Mahfud ini mengatakan bahwa apa yang dipidatokan itu tidak selamanya sesuai dengan dalam kenyataan. Iya, iya. Atau ketinggian mungkin ekspektasi kita kepada pemerintah, Pak. Iya, enggak, karena presiden selalu berpidato. Presiden selalu mengatakan akan saya kejar dan segala macam gitu ya. Selalu mengatakan pidatonya bagus, tiba-tiba sampai di tengah hidup gitu kan orang tersinggung ya. Gitu. Menteri saya hebat-hebat, enggak pernah istirahat. Maksudnya orang tersinggung? Enggak maksudnya begitu orang ya. terlukai kira-kira gitu. Terlukai. Misalnya begini ya, saya pada waktu itu orang sedang agak kecewa atas peran-peran Jokowi itu dan orang, tapi mbok iya enggak usah Jokowi gitu kan. Enggak bagus. Aja terangkan aja. Enggak, Pak Jokowi itu orang baik gitu aja kan selesai. Tapi kalau begitu seakan langsung membentur masalah. Nah, itu menurut saya pola komunikasi yang satu ini terlalu tinggi, tidak terimplementasi, di bawah juga ini tidak jelas. Itu semua kemudian berakumulasi, lalu ketika muncul persoalan di DPR, orang jadi marah, semua serempak gitu marah dan kemudian... Lalu ketemu nih orang nggak puas semua ini, lalu demo kayak kemarin besarnya coba. Ada orang yang mengatakan itu ada ada yang biayai. Orang asing dibiayai, dimotori, atau dia ada orang asing. Ya mungkin ya. Kita boleh curiga gitu, tapi saya sama sekali tidak percaya. Ini menurut saya, ini adalah organik. Organik itu artinya orang betul-betul protes. Tetapi kemudian ada yang numpang. Pada saat ini sudah selesai, yang organik-organik ini malamnya muncul lagi. Jadi demonstrasinya betul, kemudian ada juga perusuh yang datang, kira-kira gitu ya? Yang datang, dan itu ada tumpangan, dan isu yang dibawa oleh perusuh itu adalah isu yang dibawa oleh yang organik ini, gitu. Nah, itu yang apa Pak Mahfud? Jadi kalau memang Pak Mahfud menyimpulkan bahwa masalah utamanya belum terselesaikan, berarti kan ini baranya masih ada dalam sekam nih Pak. Karena kan penyelesaiannya baru, misalnya ketika diumumkan kemarin, dihilangkan misalnya kunjungan ke luar negeri, tunjangan dihilangkan hanya sebatas pada di area DPR, bukan pada evaluasi besar yang harus dilakukan oleh pemerintah, kan gitu? Iya, itu quick win istilahnya. Yeah. Langkah sementara supaya cepat untuk meredam. Janji ini harus turun, ini ditindak tegas, gaji tidak jadi naik, pemerintah supaya mendengar aspirasi masyarakat nih. Nanti kita bicara mendengar aspirasi masyarakat ini. Nah, itu sebenarnya kan hanya langkah sementara agar ini diam, dan ini berhasil. Tapi lanjutannya harus ada dong. Quick win-nya itu misalnya yang selalu diteriakan orang, undang-undang perampasan aset. Ya. Iya kan? Selalu diteriakan orang. Kenapa ini tidak ini? Penyelesaian secara transparan atas berapa kasus
yang menurut saya. Sebelum lanjut Pak, saya mau tanya, Undang-Undang Perampasan aset itu seberapa susah sih? Sementara kan kalau saya ingat di zaman Pak Mahfud itu sudah melangkah cukup jauh kan? Tinggal Presiden mengatakan sekarang kepada DPR disahkan kepada pimpinan partai-partai koalisi itu, bukan? Pak Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR. Gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga, tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, Iya. dikotok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau ada minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. itu perampasan aset. Saya Artinya bilang kalau sekarang Presiden, iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya, saya tunjukkan ke ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud cara? Pak, surat sudah disampaikan, tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata Presiden nih. Tapi sampai sekarang nggak ada. Nah, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget, tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, dia Presiden kok. Nah, misalnya itu, quick win yang pertama. Kemudian KPK. Itu tuntutan masyarakat juga. Supaya direformasi, diperbaiki. Mau apa? Alternatif pertama, banyak kembali aja ke yang lama, undang-undangnya. Agar dia betul independen dan ditakuti seperti dulu. Atau, kalau sudah dianggap terlalu kumuh, bagaimana reformasinya harus jelas. Apakah diubah dan sebagainya. Harus ada solusi untuk mengatakan bahwa KPK tetap harus kuat lah, kira-kira gitu ya. Harusnya kan jangan seperti sekarang. Nah, tadi apa soal komunikasi politik? Apa Pak yang saya kira-kira begini. Apa yang membuat menjadi Pak Prabowo harus berputar-putar di situ sehingga kabinet tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab riuh rendah di masyarakat? Gini. Nampaknya informasi yang benar itu tidak sampai ke meja Pak Prabowo. Oh ya? Nampaknya ya. Tertahan di orang tidak lingkaran 1 atau lingkaran 2? Iya mungkin. Karena ada juga kan agak aneh kalau tidak membaca medsos misalnya. Ya, medsos itu meskipun sering banyak variasi beritanya, tapi substansinya sama untuk penyelesaian masalah keluhan masyarakat. Karena begini, Mas. Masyarakatku kan selama pemerintahan Pak Prabowo sudah mengajukan usul. Sudah berteriak ini keliru. Ini harus ditindak. Pidatonya Pak Prabowo selalu begitu. Tapi apa ini masyarakat sipil, akademisi dan segala macam ya? Seperti Pak Mahfud selalu bersuara. Nah, sampai akhirnya begini. Ya. Pada tanggal 29 Mei tahun ini, saya mengumpulkan beberapa teman dari guru besar dari UGM, UII, UWM, dan beberapa di Jogja nih? Di Jogja. Gini, kesimpulan pertama tanggal 29 Mei itu, Pak, nampaknya tidak ada harapan kita memberi masukan ke Pak Prabowo. Karena setiap masukan itu tidak pernah direspon sesuai dengan yang dimasuki. Responnya selalu keadaan baik-baik saja. Ini pandangan para tokoh. Pandangan tokoh. Dari UGM nih, di yang tanggal 29, saya sering kalau ke Jogja saya ngajak makan. 15 orang, 20 sambil orang, berdiskusi. Guru-guru besar itu ya. Sudah Pak, itu kalau kita sekarang nggak usah berikan masukan lagi, biar
kita sekarang bekerja lain, mencetak kader bangsa ke kampus-kampus, nggak usah dibawa ke politik praktis. Kasihan kampus nanti diteror oleh kekuatan luar, oleh Kodim, oleh polisi, oleh pemerintah, ditelepon lah. Kasihan rektornya. Kita nggak usah mengatasnamakan kampus. Kalau kuliah di kampus, yang filosofi aja gitu. Ini kesepakatan para akademisi, para tokoh Iya, yang pendapat hadir. pada waktu itu. Ya kesepakatan nggak ada gunanya, wong itu tidak berhak ngambil. Iya. Pendapat, tapi pandangan. Pandangan masing-masing. Sudahlah kita berhenti aja. Itu nanti akan kepentok sendiri kalau begini caranya. Kenapa? Kan setiap ada masukan ke presiden itu, ya didengar, tapi nggak ada follow up sesuai dengan masukan itu. Yang kedua, kalau disampaikan ke level berikutnya di menterinya atau siapa, nampaknya nggak sampai juga ke presiden. Atau menterinya ini nggak ngerti terhadap solusi. Sehingga nggak pernah ada, sudah kita beri, nggak pernah ada reaksi yang menuju ke arah itu. Sudahlah kita diem aja. Capek kita, biar jalan. Ini kan pemerintahan yang sah gitu, biar jalan aja. Tapi Pak, ini akan kepentok pada satu situasi di mana dia akan membentur sesuatu. Ketemu lagi, tanggal 27 Juli, Anda ikut di Jogja. 27 Juli ya? Iya. Iya. Ikut baru mau kan? di sebuah hotel Iya kan? Baru ya. Sama kesimpulan, udah nggak usah beri masukan lagi, biar aja nanti kepentok. Sekarang kepentok. Iya kan? Terjadi betul. Karena nggak pernah masuk. Ini. Bahaya sekali Pak kalau pesan-pesan bahaya sekali masukan pesan-pesan dari masyarakat. Dan itu artinya kan menjauhkan presiden dari komunitas. Iya. Real kondisi yang terjadi kan Pak? Iya. Karena terkadang yang kita dengar ya rumornya itu kalau para menteri kalau ketemu presiden tuh muji-muji aja, bukan memberi masukan. Oh, pidato Bapak tadi bagus, tidak ada presiden sebelumnya yang Gitu ya, Pak? pidato itu Bapak. Nah, gitu kan. Dan itu nggak sehat ya? Oh, sangat tidak sehat. Presiden kalau pidato pastilah, kalau cuma ingin dengar pendapat, pasti orang yang di depan dia pasti akan bicara bagus meskipun tidak bagus. Kan begitu namanya presiden. Bagus Bapak gitu. Nah, kenapa tidak memberi masukan yang benar? Saya teringat ya. Tulisan Hatta memperingatkan cara kepemimpinan seperti Bung Hatta dulu di menjelang masuknya Jepang ke Indonesia tahun 1941 dia menulis artikel judulnya Karakter. Dia memperingatkan kita jauh sebelum merdeka, puji-pujian, kata Hatta, puji-pujian itu tiada memberi petunjuk dan tidak sedikit pemimpin yang jatuh karena suka pujian. Ini kata Bung Hatta tadi. Kata Bung Hatta. Jadi pemimpin tuh lebih baik minta dikritik daripada minta dipuji terus gitu. Ini lagi. Pangkal utama pendidikan karakter. Ini kata Bung Hatta. Pangkal utama pendidikan karakter adalah cinta kebenaran dan berani berkata sesuatu yang salah kepada juragan. Berkata yang salah kalau ada berani menyampaikan sesuatu yang keliru. Berani yang salah. Menyampaikan kalau kepada kata pimpinan keliru, Pak, ini salah. Kan gitu. Nah, ini sebenarnya Hatta ini kan santri ya dari Minangkabau. Sumatera Barat. Ya. Itu sama dengan hadis Nabi itu yang bunyinya afdalul jihad kalimatu adlin kalimatu haqqin inda imamin jair. Sebaik-baik perjuangan itu adalah berkata yang benar di depan pemimpin yang jair itu apa ya? Ya lalai lah gitu aja, jangan diartikan yang aslinya. Jair. Berkata yang benar di depan pemimpin yang lalai. Jangan hanya memuji. Itu kalau hanya memuji bisa, sehingga ya gimana ya? Kalau orang hanya datang untuk memuji, apalagi kalau itu tokoh-tokoh agama, tokoh ormas atau apa gitu. Nah, Pak Mahfud menunjuk tokoh ormas. Saya teringat Pak, kan ketika peristiwa meninggalnya Afan itu, lalu tiba-tiba kita lihat Pak Presiden itu, Pak Prabowo itu rupanya memanggil kurang lebih 16-an tokoh ormas Islam, Pak, di DPR. Artinya Pak Presiden itu melihat bahwa peran tokoh ormas ini begitu penting dengan umat kira-kira, sehingga dalam situasi begitu perlu diajak mereka bicara. Pak Mahfud melihat itu sebagai sebuah strategi yang tepat atau bagaimana? Itu perbuatan bagus, mulia. Tapi menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Karena? Pertama, isunya ini bukan isu masalah agama ini. Oh, isu masalah ekonomi. Kemarahan publik itu soal
Ini yang protes-protes tuh bukan gerakan keagamaan santri atau apa gitu. Santri-santri nggak ikut ini. Ini orang yang merasa hidupnya tertekan, lalu dipanggil tokoh-tokoh agama, itu bukan orangnya. Gitu. Putusan kayak kemarin aja, buat kebijakan. Hentikan ini, saya akan melakukan ini dalam beberapa hari ke depan. Nah itu yang sudah dilakukan, tapi baru menghentikan gejalanya. Itu keliru. Coba memanggil 16 ormas Islam. Dan di situ kelihatan sekali ormas Islam bicara apa di situ. Kaitannya dengan ini semua. Nggak ada. Apalagi belakangan orang mengkritik Pak ormas Islam itu makin jauh dengan umat, yang malah lebih dekat dengan pemerintah. Saya katakan, itu yang selama ini kan kita dengarkan. Maaf, saya minta maaf ya kepada ormas Islam. Sekarang ormas Islam itu sudah tidak menjadi rujukan. Banyak yang tidak menjadi rujukan kok. Karena apa? Ormas Islam itu tugasnya kan sebenarnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Sekarang tidak ada ormas yang berani melakukan nahi mungkar. Semua amar ma'ruf. Semua amar ma'ruf. Semua amar ma'ruf. Gitu Pak ya. Dan bahkan ada isu-isu menitip jatah untuk calon menteri, calon pejabat, itu ormas. Itu kan tugasnya parpol yang begitu. Tapi saya tidak melihat ormas yang melakukan nahi mungkar. Sehingga kok diundang apa ke istana? Nggak berani bernahi mungkar, kok nggak berani bicara benar. Hanya menasehati. Kalau nasehati nggak usah ulama. Kan gitu. Itu satu. Juga sekarang tidak ada keseimbangan antara mau'idhah hasanah dan uswatun hasanah yang seharusnya dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Mau'idhah hasanah itu memberikan nasihat-nasihat yang baik seperti amar ma'ruf, lalu diikuti dengan keteladanan, uswatun hasanah. Ini tidak ada. Bahkan selain nitip-nitip menteri, sekarang banyak katanya ormas yang bingung nih. Kenapa bingung? Kadernya terlibat korupsi juga. Sehingga ini harus diselamatkan ini. Karena juga ada yang nepotisme, ada gurauan. Jadi cerita baik. Ada orang-orang ormas itu lari, ditanya, kamu kok masih sa'i? Kan sudah selesai haji. Bukan sa'i ini, dikejar KPK saya. Maksudnya ini guyoran di tengah masyarakat. Udah kelar, udah pulang sampai sini masih sa'i, masih lari-lari gitu. Saya minta maaf ya, ormas sekarang ini dulu betul-betul menjadi pembimbing kepada kita semua. Sekarang sudah ikut ke pembagian kue politik. Itu tidak sehat. Orang pasti ikut pemilu mencari elektoral ke situ. Tapi mohon maaf, tolong bimbing bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ormas Islam ya bekerjalah membimbing umat. Tidak mencari fasilitas-fasilitas. Dulu ormas-ormas itu dipimpin oleh orang yang sangat sederhana, santun. Memberi contoh. Berani menegur itu salah. Nah sekarang hanya muji. Kan nggak bisa begitu. Artinya rakyat kehilangan pegangan dong. Umat kehilangan pedoman kalau begitu. Gitu. Pak Mahfud, ini kejadian saya mau agak menarik sedikit mundur lagi ngelihat Pak Mahfud. Saya jadi sadar Pak Mahfud menunjukkan bahwa ini sungguh-sungguh dari hati nurani Pak Mahfud menyampaikan itu. Saya pengen agak subjektif sedikit melihat posisi Pak Mahfud. Jadi ketika malamnya kita lihat bahwa jatuh korban almarhum Afan Kurniawan malam sampai pagi, siang orang semua menghujat aparat, menghujat pemerintah, menghujat DPR segala macam. Saya jarang sekali melihat orang yang berada pada posisi di tengah-tengah. Tiba-tiba orang kaget karena Pak Mahfud tiba-tiba bicara bahwa lihatlah persoalan ini secara objektif, secara jernih dengan dua sisi, dari sisi demonstran dan sisi korban. Apa maksud Pak Mahfud mengatakan itu? Kenapa tapi berbeda dengan yang lain? Begini, orang semuanya menghujat polisi gitu. Tidak melihat bahwa polisi juga di mana-mana dihajar di lapangan itu. Kan kasihan. Saya rasanya tidak terima loh. Lihat orang polisi dihajar di Bandung, lalu sebelum itu di Pati. Polisi bertugas lalu dihajar rame-rame. Bangun, merangkak lagi, ditendang lagi. Yang di Bandung itu cuma jatuh lalu dipeluk oleh temannya, ditendang dari atas gitu. Lalu polisi dibegitukan. Meskipun mungkin orang menganggap Pak Mahfud ini bisa mengambil resiko nih untuk dianggap sebagai pembela polisi yang lagi dihujat. Nggak apa-apa, itu aparat kita. Kita kritik polisi, banyak koruptornya tuh polisi. Tapi itu polisi yang di lapangan nih, mempertaruhkan nyawa loh. Kalau dia seperti taruhlah, minta maaf saya, yang di DPR itu. Kan itu rantis. Itu kan dikejar-kejar. Itu kan kalau ada orang berhasil naik bawa bom molotov dimasukkan dari atas ke bawah kan habis.
Lalu dia dapat tempat lari. Nah, ketika lari ini, ya dia terus nabrak orang. Apakah salah? Ya salah, tapi pahami bahwa ini dalam situasi seperti itu. Gitu. Coba sekarang kantor-kantor polisi, kantor apa dibakar semua. Itu kan karena akibat politik, kebijakan pengelolaan ketata pemerintahan kita yang berakumulasi. Sehingga orang, lah sekarang itu orang-orang udah nggak mau kritik juga nggak dengar, dipicu. Sehingga menurut Pak Mahfud yang diadu adalah rakyat dengan aparat sendiri di bawah yang berantem gitu ya? Iya, itu yang terjadi ya? Jadi itu mas situasinya, sehingga mari kita jaga negara ini sebagai berkat rahmat Allah. Saya selalu berkata, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan berkah ini harus disyukuri. Disyukuri artinya dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan nasionalisme, rasa kebangsaan yang tinggi, agar negara ini selamat milik kita bersama, masa depan bangsa kita. Ini yang penting. Dan sekarang tentu banyak hal yang harus segera diselesaikan. Beberapa kasus yang sekarang ada di ngendap di KPK menyangkut Kemendikbud, Kemenak, urusan mana itu Sumatera Utara dan sebagainya di berbagai tempat itu, supaya diteruskan, ya disehatkan kembali KPK ini. Lalu juga Kejaksaan Agung, Kepolisian, supaya bersinergi bagi tugas. Anda tugas menyidik, ini tugas menuntut. Dalam hal kasus tertentu di mana penyidikan juga ada di Kejaksaan Agung, harus profesional. Kalau Kejaksaan Agung mengatakan ini kasus korupsi, Anda yang di sini jangan bilang tidak dong. Kan Kejaksaan Agung bisa ngambil alih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau disinergikan dalam sebuah orkestrasi yang menurut saya Pak Prabowo harus mendengar laporan itu. Jangan sampai berhenti di yang teman-teman itu di EGM sudah pernah bicara dengan menteri ini, dengan dirjen ini, itu enggak ada. Dan pejabat-pejabatnya, menterinya harus berani menyampaikan. Ada yang langsung ketemu presiden juga dalam pertemuan terbuka, gitu. Kan harusnya didengar. Dan ini dirasakan oleh Pak Prabowo. Dalam keputusan kemarin, minta semua aparat pemerintah menampung. Ya kan? Ada kan? Iya. Mendengar Kementerian menampung, bahkan DPR diminta untuk mengundang tokoh-tokoh mendengar masalah. Dulu menjadi Menko Polhukam, tanya kepada semua LSM. Semua LSM saya undang ke tempat saya. Kalau ada kasus apa, ayo berdebat dengan saya. Anda datanya salah, ini data saya. Ngerti mereka? Sambil meminta masukan dari mereka. Seperti usul, Pak, di Papua harus begini pemerintah. Nggak benar ini. Apa usulmu? Ini. Oh, ini sudah dilakukan, ini tanggal sekian, ini fotonya. Ini tanggal sekian, ini beritanya. Ini sudah dilakukan semua yang kamu usulkan. Saya minta usul yang lebih bagus. Itu saya undang. Saya ingat ketika misalnya Corruption Perception Index turun, Pak Mahfud mengundang. Iya, saya undang misalnya dari ICW, dari TI. Transparansi Internasional. Ayo. Ya, Pak Mahfud mengundang Transparansi Internasional. Ayo dong, saya diberi representasi apa ini? Saya undang LSM. Makanya enggak pernah gaduh kalau dengan saya dulu, karena saya tantang mereka. Usul ini, ayo ke kantor saya. Kamu mau usul apa? Langsung saya laksanakan, dia bilang. Oh, itu sudah dilaksanakan tanggal sekian tuh usulmu. Yang soal Papua dulu kan ribut tuh. Iya. Iya kan? Apa? Saya undang orang Papua, saya pertemukan dengan LSM, tokoh adat, tokoh Papua. Ayo bertemu di kantor saya. Berdebat, saya bilang. Jangan memprovokasi di luar. Selesai. Satu lagi Pak, yang Bapak, saya agak mundur sedikit ketika Bapak mengatakan kenapa pejabat itu, menteri-menteri takut menyampaikan kepada atasan, kepada presiden. Zaman Pak Mahfud bisa dicontohkan bahwa Bapak berani menyampaikan kepada Pak Jokowi hal-hal yang menurut Pak Mahfud ini harus disampaikan apapun resikonya. Oh, banyak. Misalnya kasus BLBI. Orang menganggap nggak bisa itu. Saya datang ke Pak Jokowi. Pak, ini sudah 18 tahun, Pak. Ini hutang. Pidananya katanya tidak ada, kata Mahkamah Agung, kita tagih sekarang perdatanya. Pak Jokowi, oh ya Pak, masih bisa. Ada menteri bilang, Anda dapat 10 miliar aja sudah bagus gitu. Tapi saya minta kepres. Pak, tolong saya diberi kepres, biar saya ngurus ini bersama Menteri Keuangan. Buat kepres. Saya pergi itu 34 triliun masuk, bukan 10 miliar. Apalagi bukan 10%, bukan 10 miliar. 34 triliun, Mas. Kembali. Ini masih terus berjalan. Terus saya pergi dari situ. Saya datang ke Pak Jokowi. Masalahnya gimana? Kasus
pelanggaran HAM berat yang dulu bikin ribut, yang dituduh pemerintah tuh memaafkan PKI. Tidak ada memaafkan PKI. Kita menolong korbannya yang ada di luar negeri, ex-Mahir itu. Kita bilang ke Pak Jokowi, Pak, ada 100 sekian orang warga negara dulu dituduh PKI, padahal ini anak sekolah, nggak ngerti PKI itu apa. Sampai sekarang kewarganegaranya dicabut. Waktu itu dicabut, sehingga dia keliaran di luar negeri. Kita jemput. Iya kan? Dan itu bukan pihak orang sekolah. Orang rajin sholat juga. Ada orang Aceh yang pintar ngaji apa itu. Banyak. Pulang. Lalu korban pelanggaran HAM berat dibangunkan. Misalnya di Aceh, di daerah Islam Aceh. Minta masjid, bangunkan masjid. Minta rumah, bangunkan rumah. Ini korbannya. Pelakunya kan tidak bisa dikejar. Nah itu udah urusan DPR dan Komnas HAM itu. Tapi kalau contoh hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh Presiden, tapi Pak Mahfud mengatakan harus begini Pak. Misalnya yang soal perpanjangan masa jabatan, Pak Mahfud bagaimana menyampaikan itu kepada Presiden? Oh iya, wah, itu seru. Jadi begini, isu perpanjangan 3 periode semula. Itu kan 3 periode. Itu kan ada 6 menteri lah yang terang-terangan di apel kepala desa itu lalu memprovokasi kemungkinan 3 periode. Katanya apa? 6 menteri kemudian. Katanya apa? Rakyat menghendaki 3 periode karena Presiden Jokowi itu baik gitu. Lalu rame kan masyarakat. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Lalu usul kalau nggak bisa perpanjangan 3 periode, 2 periode, diperpanjang aja 2 atau 3 tahun. Tidak usah 3 periode. Banyak-banyak lah caranya yang itu. Wah rame di masyarakat, oke. Saya datang ke Pak Jokowi. Meskipun mungkin Pak Mahfud membayangkan Pak Jokowi senang dengan perpanjangan gitu ya. Saya tahu, iya mungkin dari sana. Karena ada salah seorang dari 6 menteri itu datang ke saya. Pak Jokowi nunggu pendapat Bapak. Gitu. Kalau ini ada 3 tokoh HTN yang oleh Pak Jokowi sering dirujuk. Yang 2 sudah. Katanya. Tinggal sudah Bapak. Iya, katanya kata menteri ini. Oke, saya datang ke Presiden. Datang ke Presiden. Di Bogor, Istana Bogor saya diterima. Pak, saya enggak minta enggak minta bicara setuju atau tidak. Saya tanya, Pak, di luar tuh rame katanya Bapak ingin memperpanjang masa jabatan. Itu kontroversinya luar biasa. Pak Presiden tahu bahwa saya datang dengan misi, dengan cara itu. Pak Mahfud kira-kira enggak setuju. Dia bilang, enggak Pak Mahfud, siapa yang perpanjang jabatan? Pak Mahfud kan sudah baca katanya. Ini beritanya, siapa yang mengusulkan perpanjangan jabatan ke saya, menampar muka saya, mencari muka kepada saya, dan apa lagi? Enggak Pak Mahfud, jalan aja. Nah, begitu keluar dari istana, saya bicara ke wartawan. Saya baru disuruh oleh Presiden, pemilu harus disiapkan. Gitu kan? Terus saya usul juga, kalau memang Bapak tidak, bicara dong kepada menteri, ada menteri ini yang banyak bicara. Diundang rapat di istana dan oleh Pak Pramono Anung 2 jam sesudah rapat itu disiarkan di YouTube. Presiden melarang, para menteri berhenti kamu semua bicara perpanjangan jabatan. Fokus, itu urusan politik bukan urusan menteri gitu. Selesai kan urusan itu. Nah saya terus berkampanye bahwa pemilu harus dilaksanakan, Pak Jokowi menunjuk saya dan Pak BG dan Bu Sri Mulyani dan Pak Tito agar menyiapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tepat waktu. Pak BG soal keamanannya, Pak Tito politiknya, Bu Sri Mulyani uangnya, Pak Mahfud hal-hal yang sifatnya umum perlu dikoordinasikan. Saya katakan itu tiap hari jalan pemilu. Meskipun sesudah pemilu mau jalan, ada yang mengganjal juga di bulan April. Ingat tuh? Masih upaya untuk di bulan April tahun 2023. Ada putusan pengadilan perdata ini, pengadilan perdata coba. Katanya pemilu harus diulang dari awal prosesnya. Siapa orang ini? Bilang ribut kan. Saya terus main TikTokan dengan Bu Mega karena yang paling keras menolak cara-cara perpanjangan Bu Mega. Saya kontak ke sana, Bu, gimana ini? Saya tanya Hasto di tengah malam. Ku dengar Ibu marah ya karena ada. Iya Pak Mahfud, iya Pak Menko itu katanya. Wah besoknya saya bicara. Nggak boleh. Saya bilang, ini adalah pengadilan, ini sesat, saya bilang gitu kan. Menaik ke pengadilan tingkat tinggi memang dibatalkan karena memang sesat ini. Gimana kok pengadilan perdata membatalkan putusan
KPU, putusan Bawaslu, sudah diputus oleh PT UN, pindah ke Perdata lagi, coba. Ini contoh Pak bahwa ketika itu Pak Mahfud bisa menyampaikan sesuatu yang belum tentu disukai oleh Presiden, Ya. Tapi berani menyampaikan Ya, supaya saya sampaikan. bangsa ini selamat Iya, ya. Supaya bangsa ini selamat dan konstitusional. Kasus Sambo misalnya. Kan saya mesti lihat isyarat Presiden. Presiden kasus Sambo itu kaget kan? Lihat kasus Sambo itu, kok bisa begitu, bisa begitu. Terus saya berbisik kan. Ini kayaknya Pak Jokowi sama dengan kita ini. Nggak suka peristiwa Sambo ini kalau diselesaikan tanggung. Harus kita selesaikan sampai tuntas. Maju saya terus. Seperti yang Anda tahu kemudian. Artinya koordinasi seperti itu perlu dilakukan. Kalau menyangkut risiko tembakan bisa menembak ke atas, ya kita konsultasi. Kita menterinya kan, untuk membantu dia. Kita konsultasi. Kalau dia bilang tidak, meskipun kita tidak setuju, etikanya kita carikan jalan. Bahwa Presiden inginnya begini. Ini soal pilihan. Ini soal pilihan politik, bukan soal benar salah, kan gitu. Kalau apa yang dikatakan Pak Mahfud itu betul, berarti kan kita tidak ingin Pak Presiden berlama-lama dengan kondisi seperti sekarang, Pak. Ya. Apa menurut Pak Mahfud solusi yang bisa ditempuh oleh Presiden supaya roda pemerintahan kembali berjalan dengan baik, gitu ya? Masyarakat yang kecewa pelan-pelan terpenuhi bahwa ini permintaan itu running dengan tepat. Apa kira-kira? Ya, yang hukum itu, yang masalah-masalah hukum itu nomor satu tuh hukum, karena aset bangsa itu 44% hukum. Kekayaan alam yang luar biasa itu hanya 23%. Lainnya soal tingkat pendidikan, pengelolaan, pengorganisasian itu 43%. Tapi kalau hukum compang-camping kayak gini itu akan gagal. Makanya sulit mencari investor kalau penegakan hukum tidak ada. Itu hasil penelitian dari TI dan dari berbagai lembaga lah bahwa ini hukum di Indonesia. Yang kedua, saya usul agar diadukan evaluasi lagi terhadap kabinet yang terlalu gemuk tapi tidak profesional. Banyak yang tidak kapabel, banyak yang tidak jelas apa kerjanya. Bahkan banyak yang tidak ngerti. Yang diomongkan itu sesuai dengan tugasnya apa tidak. Dan lebih dari itu banyak yang bermasalah secara hukum. Nah itu aja dibersihkan. Itu aja mengevaluasi kabinet berarti kan reshuffle berarti ya? Reshuffle kalau mau semuanya bagus, kalau enggak ya yang sudah muncul namanya di tengah-tengah masyarakat sebagai orang bermasalah itu kan banyak. Lalu gantinya? Ya dia sendiri, itu urusan Presiden. Kita tidak bisa ikut campur urusan Presiden mengangkat siapa, mengangkat itu sepenuhnya wewenang Presiden. Tapi rakyat seperti kita berhak agar kita memiliki pemimpin yang baik dan bersih.